di usia SD itu betah nggak duduk posisi seperti itu dari jam 7 sampai jam 2. Nah, tentunya kita saja ya Pak Arif ini kuliah kita ini kan paling nanti 3 SKS duduk begitu. Kira-kira Pak Arif kuat nggak itu punggungnya itu? Wah, bisa encok-encok ini Pak. Nah, apalagi anak-anak SD itu Oke. kan Suka bergerak. karakteristiknya kan bergerak tuh anaknya. Iya. Disuruh diam begitu, apalagi tangannya harus di atas meja gitu ya. Eh, nah itu kan artinya anak-anak didik kita itu terlatih terbiasa untuk ini apa? Encok rimati pegelinu. Ya, encok rimati pegelinu, salah urat. Nah, apalagi kalau kita lihat dari depan itu. Anak yang cewek yang di lingkari kuning itu kan dia posisinya kalau anak SD itu kan milih tempat ya kebiasaan itu, milih tempat ya. Kalau hari pertama itu kursinya ya sampai akhir tahun ya itu di situ kursinya itu miliknya. Nah, kalau anak ini duduk di situ dari hari pertama sampai akhir tahun itu kan anak ini terindikasi juling kiri itu lama-lama itu. Juling kiri kan artinya dia setiap hari menengok ke kiri. Nah, dengan posisi duduk yang seperti itu. Bahkan raut wajahnya itu ya kalau ditebak itu kira-kira dia mikir apa itu juga kita nggak bisa menebak apa dia sedang mikir apa, sedang mengalami proses apa. Hanya Allah yang tahu itu apa yang sedang dia pikirkan. Nah, sehingga sangat nuansa dia menikmati, dia nyaman di kelas itu sangat kecil sekali. Nah, sehingga ketika ada bel istirahat berdering itu sebuah itu angin surga itu. Seolah-olah terlepas dari situasi yang mencekam itu. Nah, apalagi siswa yang duduk paling belakang. Siswa duduk paling belakang itu kan secara teori psikologi, anak-anak itu kan nggak boleh melihat punggung teman lebih dari satu. Tidak boleh melihat punggung teman lebih dari satu. Karena semakin dia melihat banyak punggung itu semakin tertutup dunianya. Jarak dia dengan guru itu sangat jauh dari sisi psikologi. Nah, coba beda sama atau beda melihat punggung dengan melihat wajah teman itu sama atau beda secara psikologi? Beda, Pak. Ya sangat jauh berbeda. Nah, tentunya dengan melihat wajah itu seolah-olah wah saya punya teman yang saya harus berinteraksi. Ketika sama-sama melihat wajah itu ada gerakan, ada motivasi untuk berinteraksi, berkomunikasi. Nah, kalau melihat punggung itu yang teraktivasi adalah saya diam, saya harus diam, diam dan diam. Jadi hari demi hari itu berlatih diam. Nah, sehingga kita sangat prihatin bahwa anak-anak SD kita itu terlatih untuk pasif, tidak terlatih untuk saling berinteraksi. Nah, sebetulnya kalau sampai anak di kelas tinggi bahkan naik SMP kok dia pasif, itu yang salah bukan siswanya sebetulnya. Yang salah siapa? Yang salah ya yang membersamai dia selama 6 tahun di kelas itu. Ya bisa dikategorikan anak salah asuh atau anak salah kelola. Karena sebetulnya anak-anak SD itu masa-masa dia banyak omong ya. Di masa-masa dia ingin serba tahu. Di masa di mana anak-anak usia SD itu rasa ingin bermain itu tinggi, berinteraksi itu tinggi. Tapi karena itu tidak diperhatikan bahwa kebutuhan untuk berinteraksi, berkomunikasi itu tidak diasah, ya, sehingga mereka terlatih untuk diam, dan itu sangat membahayakan. Maka di SD itu tempat duduk harus selalu diacak tiap hari, bukan tidak diberi kebebasan siswa untuk milih tempat duduk, itu tidak boleh di SD itu. Harus diacak tiap hari dan termasuk dia harus duduk dengan siapa itu termasuk yang dia harus diperhatikan. Sehingga tidak fanatik kursi, tidak boleh milih teman. Ya,
apalagi juga terkait dengan kesehatan mata dan kesehatan fisik. Nah, sehingga apalagi di dalam pembelajaran bahasa, setting bentuk U itu minimal, itu setting bentuk U besar atau dengan 2 sub atau setengah lingkaran atau lingkaran penuh. Ya, karena memang secara psikologi itu tidak boleh anak melihat punggung lebih dari 1 itu. Ya, karena dengan melihat wajah teman itu mereka merasa bahwa oh, saya ada teman, saya harus berkomunikasi, saya harus berempati, saya harus berinteraksi. Nah, itu. Nah, sehingga intinya di dalam pembelajaran bahasa, bahkan tidak hanya bahasa, di muatan lain pun variasi tempat belajar itu penting, terutama di dalam kelas. Apakah menggunakan kursi atau lesehan itu boleh, yang penting memang memadai, memungkinkan, ya, artinya lantainya tidak terlalu kotor. Bahkan pembelajaran bahasa itu juga akan lebih ideal kalau di luar kelas. Bahkan di Malaysia saja itu ada 1 jam, di Amerika juga, ya, di beberapa negara Eropa juga, setiap hari ini sebelum pandemi, tidak tahu kalau selama pandemi saya kurang tahu. Jadi setiap hari itu satu kelas atau tiap kelas itu pasti ada 1 jam pelajaran di perpus. Jadi setiap hari masing-masing kelas atau tiap-tiap kelas itu ada kegiatan pembelajaran yang tempatnya di perpustakaan. Bapak Ibu pernah nggak melihat aktivitas siswa di perpus? Bukan main-main loh, tapi memang belajar di perpus. Nah, tentunya kalau di SD itu masih sangat-sangat jarang. Bahkan bisa di luar kelas gitu. Contoh misalkan membaca puisi, bisa nggak, atau lebih nyaman mana bagi anak untuk membaca puisi di dalam kelas dengan membaca puisi itu di lokasi atau di tempat di mana puisi itu atau topik dalam puisinya itu terkait dengan benda yang ada di sekitarnya. Misalkan puisi itu terkait dengan pohon gitu, ya, dengan penghijauan, kemudian membaca puisinya itu di dekat pohon itu, dibanding dengan mata puisi tentang pohon tapi membacanya di dalam kelas, lebih pas mana? Yang di dekat pohon, Pak. Ya, membaca puisi tentang pohon tapi tempatnya di dekat pohon. Bahkan kalau perlu nggak perlu megang teks puisinya, tapi pegang pohonnya itu. Oh, pohon gitu, ya. Kenapa engkau tinggi sekali? Dahanmu rindang, daunmu teduh, gitu, dan seterusnya. Bahkan kalau tanpa teks pun saya kira anak bisa berimprovisasi dengan ketika melihat, memegang langsung benda yang ia puisikan. Misalkan tentang sawah itu, ya, puisinya tentang sawah, puisinya tentang kantin sekolah, puisinya tentang kolam sekolah, puisinya tentang gedung sekolahnya, puisinya tentang bapak ibu guru, puisinya tentang halaman sekolah, dan seterusnya. Itu kan kalau anak dibawa ke setting yang ia puisikan kan akan lebih menjiwai. Beda ketika membaca puisi itu kok di dalam kelas. Nah, itu sangat menentukan sebetulnya. Memang alasan kemarin kenapa itu tidak dilakukan, karena guru-guru mengejar bab gitu. Guru-guru mengejar UN gitu. Sehingga yang dilakukan adalah di dalam kelas dan drill soal gitu. Nah, sehingga bisa dikatakan nilai bahasa Indonesianya boleh di atas 80 tapi nggak bisa ngomong.
itu kan yang terjadi. Banyak anak SD dapat nilai 80, 85, 90, tapi nggak bisa ngomong gitu. Disuruh membuat pertanyaannya saja kesulitan. Disuruh wawancara saja takut gitu. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan kita. Nah, dengan dihapuskannya UN itu, ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi guru-guru untuk bagaimana mengembalikan, merestorasi ya, restorasi itu apa ya? Merevitalisasi pembelajaran bahasa Indonesia yang ideal. Contoh misalkan membuat karangan teks deskriptif gitu. Membuat karangan teks deskripsi. Sangat jauh berbeda ketika anak diminta untuk mengarang teks deskripsi di dalam kelas dengan ketika anak disuruh keluar kelas, kemudian suruh mencari objek yang akan dia deskripsikan. Bisa memilih sawah misalkan. Nah, dengan melihat sawah langsung, dia bisa membuat deskripsi tentang sawah itu. Itu kan akan lebih membantu anak dalam mengekspresikan keterampilan berbahasanya. Ketika wawancara, bisa juga anak-anak dibawa ke kantin gitu ya. Wawancara satu kelompok mewawancarai pedagang, ibu bapak kantin misalkan. Satu kelompok mewawancarai bapak ibu kepala sekolah. Satu kelompok mewawancarai tetangga sekolah yang berprofesi apa di situ. Satu kelompok mewawancarai pedagang di sekitar sekolah. Nah, itu kan akan lebih kontekstual, akan lebih membantu anak untuk terampil dalam berbahasa aktif, bahkan kritis. Nah, kita kan ingin berharap anak-anak kita itu selain aktif berkomunikasi juga kritis dalam mengekspresikan kebahasaannya itu. Nah, itu yang menjadi masalah besar di lapangan, sehingga mohon selama 1 minggu nanti Bapak Ibu menganalisis permasalahan real yang terkait dengan pembelajaran bahasa yang ada di lapangan. Seperti apa? Apakah memang yang terjadi itu guru-guru masih fokus pada pengetahuan bahasa, minim akan praktik bahasa. Praktik berbahasa ini yang seharusnya juga mendapat porsi yang lebih sebetulnya. Ya, praktik performance ya. Mereka dalam berbahasa bisa dalam bentuk tulis ya. Ekspresi tulisan itu juga penting, apakah dalam bentuk poster, apakah dalam bentuk surat untuk presiden misalkan, ataukah dalam hal cerita dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus bagaimana hadir seorang guru yang bisa menghadirkan pembelajaran bahasa yang memang aktif komunikatif. Ya, baik, untuk itu maka mata kuliah ini kita sebetulnya fokusnya kepada satu gambar ini. Nah, ini ya, coba setelah bergantian siapa yang mau menjelaskan gambar ini. Siapa yang mau duluan mendeskripsikan, menjelaskan? Silakan. Mohon izin Pak Ali. Silakan Dokter. Ya, jadi untuk pembelajaran bahasa itu sebenarnya dibagi menjadi 2 terkait dengan language competence atau keterampilan kompetensi berbahasa dan juga fungsional bahasa atau language use. Nah, di sini sebenarnya juga sudah ketika kita merunut pada filosofi, teori dan konsep, memang bahasa itu kan digunakan untuk 2 hal itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pembelajaran bahasa untuk anak? Pembelajaran bahasa untuk anak ini nanti saya sambil meraba-raba aja Pak, terkait dengan ditekankan pada keterampilan berkomunikasi untuk
siswa. Jadi kompetensi komunikasi misalnya kita bisa menggunakan 4 aspek keterampilan berbahasa, dari mulai menyimak, berbicara, membaca dan menulis itu harus senantiasa ditekankan kepada anak tidak hanya dalam hal teori saja tetapi juga dalam hal praktiknya. Nah, itu juga kalau saya sedikit membaca bukunya yang dari Pak Ali kemarin, baru saya baca yang fungsional literasi itu memang ada terkait dengan grammatical competence, terkait dengan fonologi, kemudian leksikal dan morfologi, kemudian untuk discourse competence juga seperti itu, dan juga ketika berbahasa pun kita harus memperhatikan keadaan sosial di sekitar kita sehingga akan muncul kesantunan berbahasa dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam strategi competence itu juga dalam berbahasa perlu memperhatikan strategi apa yang kita gunakan di dalam berkomunikasi. Selanjutnya juga untuk language acquisition ya Pak ini? Ya, untuk yang nomor 2. Ya, betul. Jadi pemerolehan bahasa kita juga tidak bisa meninggalkan yang namanya pemerolehan bahasa, bahwa manusia itu bisa berbahasa tentunya ada tahapannya, ada prosesnya, dari mulai mereka bayi gitu ya, dari mulai tahap dekutan sampai nanti mereka ke tahap ujaran satu kata sampai mereka ada di bangku sekolah dasar yang mereka sudah masuk ke perkembangan bahasa, tidak lagi ke pemerolehan bahasa. Nah, kemudian untuk di sebelah kanan nanti untuk ini communication nanti ada terkait ketika seorang pembelajar bahasa itu melakukan komunikasi, itu juga harus memperhatikan, harus menjunjung harus lebih ke aktif komunikatif. Jadi komunikasi yang aktif tidak hanya pasif saja tetapi lebih kedua arah, juga dengan menerapkan kesantunan berbahasa, karena memang saat ini kesantunan berbahasa itu juga menjadi hal yang cukup memprihatinkan, tidak hanya untuk anak saja, bahkan untuk kalangan mahasiswa dan lain sebagainya itu sangat-sangat memprihatinkan, apalagi dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Itu kadang orang itu suka terlalu kebablasan gitu dalam melakukan kesantunan berbahasa, banyak yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa, sehingga ini perlu diperhatikan. Mungkin kemudian terkait dengan literasi children and literatur itu juga menjadi salah satu pokok ya dalam pembelajaran bahasa, karena kita bisa mengajar anak itu bagaimana dia diajak untuk berliterasi, kemudian dengan cara mengenalkan bacaan-bacaan literatur pada anak sehingga tumbuhlah minat baca pada diri anak tersebut, seperti itu. Mungkin itu dari saya Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Okta. Ada yang mau menambahkan? Silakan, ada yang mau mencoba? Ya, oke, silakan Pak Hamid. Dari Bu Okta saya kira sudah gamblang ya, karena selama ini kalau kita berbicara bahasa Indonesia itu yang ditekankan memang hanya catur tunggal keterampilan berbahasa itu ya, membaca, menulis, berbicara, menyimak, reading, listening dan seterusnya itu. Tetapi sebenarnya karena mata kuliah ini mengarah ke filosofi, teori dan konsep bahasa Indonesia sastra SD, sebenarnya dua aspek ini ya, keterampilan berbahasa dan pemanfaatan bahasa atau praktik bahasa, saya kira sangat penting di SD. Nah, tadi diawali dari kosakata, kemudian kompetensi atau keterampilan ceramah atau berbicara, kemudian juga ada sosiolinguistik dan kemampuan untuk berstrategi dalam pengungkapan itu. Saya kira ini masuk wilayah ke komunikatif kompetens ya. Artinya dalam berbicara misalnya anak-anak itu kadang sering mengalami namanya imitasi, sehingga di dalam konsep ini saya kira nanti diperhatikan betul gramatikalnya, khususnya anak-anak kelas 1 misalnya, itu di mata pelajaran kan bunyi huruf yang diftong ataupun yang konsonan vokal, saya kira itu bisa dipertajam di situ.
Ini juga erat kaitannya dengan kesadaran fonologis ya. Kemudian juga pemerolehan bahasa lah, ini juga tadi proses imitasi antara ekspresi dan resepsi anak saya kira sangat didominasi oleh bahasa ibu. Nah tentunya nanti ini juga cakupannya menurut kami lebih diperkuat di pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu ya, karena apalagi saya misalnya hidup di kota Semarang itu banyak bahasa yang kacau karena masyarakatnya, siswanya itu juga heterogen, homogen, pokoknya banyak dari ngapak, dari pantura yang kasar, ada juga yang murni bahasa Indonesia. Nah yang kedua terkait dengan praktik berbahasa atau implementasi, saya kira ini juga sudah lengkap di dalam slide ini ya. Dari komunikasi pun sudah ada komunikasi aktif dan juga kesantunan. Nah untuk kesantunan ini kalau di desa, misalnya di SD desa, saya kira sudah menjadi serapan banyak yang berbahasa Jawa, meskipun pembelajarannya bahasa Indonesia, tetapi di dalam misalnya membaca puisi, dalam berkomunikasi dengan guru itu juga banyak masih menggunakan bahasa lokal ya, bahasa ibu tadi. Kemudian yang literasi dan children literatur, yang ini berkaitan dengan yang sekarang dikembangkan oleh Kemdikbud ya, literasi fungsional. Nah, ini saya kira juga sangat penting untuk dipahami kita sebagai akademisi maupun praktisi ya, karena selama ini bahasa itu memang kadang dianggap gampang, realitas bagi guru itu, tetapi rata-rata ketika membaca soal ataupun menerjemahkan masalah, misalnya soal cerita itu saja itu sudah malas membaca. Nah ini juga berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pendidik khususnya mempraktikkan keterampilan berbahasa ini dimulai dari hal sederhana, dan ini tentunya filosofinya saya kira sudah konkret ya di aspek ini, kemudian teorinya dan konsepnya sudah relevan dengan kebutuhan, karena selama ini yang kita perkuat dalam aspek bahasa maupun sastra sekaligus itu juga hanya di 4 keterampilan itu ya, menyimak, berbicara, menulis, dan mendengarkan. Saya kira itu Pak, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hamid, luar biasa melengkapi apa yang dijelaskan oleh Bu Okta. Oke, mungkin ada yang mau menjelaskan dari versi yang berbeda? Saya Pak Ali. Oke, silakan Bu Esti. Ya, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Okta dan Mas Ida tadi sudah sangat lengkap, tapi saya ingin menambahi dari sudut pandang yang belum tersentuh oleh beliau berdua. Tadi dalam pembelajaran bahasa itu biasanya kan terjadi di dalam kelas. Jadi dalam pembelajaran bahasa bisa istilahnya termuat 2 hal tersebut, yaitu di nomor sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Tetapi untuk yang 3 hal seperti communication, interaction, literasi, dan literasi and children literature itu sebenarnya menurut saya tidak hanya bisa diberikan ketika di dalam kelas saat pembelajaran bahasa saja. Justru ketiga hal itu menurut saya lebih guru bisa menghadirkan ketiga hal itu di selain pembelajaran bahasa. Jadi ketika komunikasi, guru bisa memberikan contoh bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang sopan, bagaimana cara berkomunikasi dengan guru, dengan warga sekolah yang lain, seperti itu. Kemudian untuk literasi dan and children literature itu bisa juga dilaksanakan itu bukan hanya dalam pembelajaran bahasa saja. Mungkin di kegiatan pagi sebelum pembelajaran dimulai, atau ada istilahnya penugasan, misalnya dalam 1 minggu anak-anak harus membaca buku apa. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran bahasa bisa termuat hal-hal yang sudah ada dalam slide ini. Tapi kalau yang komunikasi, interaksi, dan literasi itu mungkin juga bisa dikuatkan di luar pembelajaran bahasa. Nah, tanpa Ali, tambahan dari saya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Esti. Luar biasa ini. Jadi
satu pertemuan saja sudah bisa mengcover topik-topik dalam satu semester ke depan. Nah, saya setuju tadi Bu Hesti ada tambahan terkait dengan contoh ya. Contoh-contoh model-model yang diberikan oleh guru. Sebetulnya kita sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi, guru-guru itu sangat dimanjakan dengan sumber belajar. Sekarang apa yang nggak ada kalau kita cari di YouTube itu? Bagaimana praktik wawancara, bagaimana praktik membuat konten. Sekarang sebetulnya anak-anak itu ini sangat kreatif ya, anak-anak SD kita itu banyak yang sudah bisa membuat konten di dalam konten di YouTube channel atau di IG dan seterusnya. TikTok Pak. Nah, TikTok juga ya. Tapi cuma kan ini minim pengawasan atau bukan pengawasan ya, minim pembinaan atau minim pengawalan dari guru ya, terutama selama pandemi ini. Sehingga anak-anak itu kreativitasnya itu kadang melampaui usianya gitu. Nah, ini kan sebetulnya kekayaan tersendiri ya kalau guru-guru SD mau mengeksplor sumber-sumber belajar yang di internet itu, mau deskripsi tentang apa, mau retelling story tentang cerita apa aja semuanya ada. Mau cara gaya membaca puisi, gaya apa yang diinginkan itu ada itu. Bahkan deskripsi tentang apapun juga ada deskripsi, teks-teks naratif anak. Bahkan lagu-lagu anak itu juga banyak itu melimpah di sana. Makanya ironis sekali kalau guru SD kok tidak mengajak anak bernyanyi, itu sangat ironi. Ironi juga ketika guru SD kok nggak mau memberikan contoh model bagaimana mendongeng gitu ya. Karena sebetulnya banyak contoh-contoh yang bisa dipelajari oleh guru di internet itu. Nah, ini sebuah tantangan sebetulnya bagaimana guru-guru kita itu dalam mengharmonisasi atau mengorkestrakan segala potensi yang ada sehingga pembelajaran di SD itu benar-benar menarik, bermakna. Jangan hanya bermaknanya saja bahwa yang penting UN-nya atau ujian akhir dengan skor tinggi tapi anak belum berani untuk berekspresi. Menariknya jadi diabaikan. Nah, yang ideal kan menariknya dapat, bermaknanya juga dapat. Itu yang kita inginkan. Nah, bagaimana juga contoh-contoh teks hoax gitu ya. Kan di media massa kan banyak tuh contoh-contoh di Facebook, di IG, di Twitter, di mana-mana itu kan banyak, di grup WA misalkan di capture itu sebagai contoh. Ini loh contoh hoax yang terus berkembang atau satu berita yang belum pasti kebenarannya di-share terus. Nah, ini kan menjadi salah satu sumber belajar sebetulnya bagaimana memberikan contoh-contoh model-model konkret real yang memang terjadi. Coba begini ya prinsipnya ya, kalau semua komunikasi itu berjalan efektif, nggak akan ada kok pertengkaran itu, nggak akan ada kok saling membunuh. Di TV kan banyak perkara sampai saling membunuh gitu ya, tawuran itu kan karena penyebabnya kan gagal buntunya komunikasi itu. Sampai terjadi perang dunia 1, perang dunia 2 itu ya gara-gara komunikasinya buntu. Ini kan yang baru panas-panasnya di TV itu kan antara Rusia dan Ukraina ya. Bisa juga itu akan terjadi perang itu kalau komunikasinya buntu. Tidak ada mediasi, kedua belah pihak saling kekeh gitu ya. Nah, kekeh itu kan dari bentuk kebuntuan komunikasi. Coba kalau komunikasi itu semuanya bisa saling memahami, saling empati, saling terbuka, saling duduk sama rata, itu terjadilah yang namanya harmony in life. Itu yang warna merah itu. Nah, harmony in life inilah yang hanya bisa diciptakan dari adanya komunikasi yang seimbang, yang ideal, sehingga antara language competence dan language use
Itu harapannya mampu menciptakan harmoni in life. Ya, saling memahami, saling membaca, saling empati tadi itu. Nah, kadang kita sering atau beberapa di antara manusia itu kan kekeh dengan pengetahuannya tapi minim membaca ya. Padahal membaca itu tidak hanya membaca teks, membaca pikiran orang, membaca situasi, tanda-tanda dan seterusnya. Sehingga sebetulnya ayat yang pertama kali turun itu kan Iqra itu kan tidak hanya membaca tulisan. Rasulullah tidak hanya diminta untuk membaca tulisan huruf tekstual, tapi ada yang namanya teks additional meaning ya, makna tersirat. Ada yang namanya membaca tanda-tanda alam, membaca kebesaran Tuhan dan seterusnya. Membaca pikiran atau membaca memahami orang lain. Nah, maka kalau itu benar-benar bisa berjalan efektif, maka terciptalah yang namanya harmony in life itu. Nah, sehingga tadi mulai dari apa yang disampaikan Bu Okta, Pak Hamid dan juga Bu Herlin, siapa? Bu Herlin ya? BSD, Bapak. Oh, BSD ya, atau malah lupa namanya. Nah, itu ya saya sangat optimis bahwa tidak hanya Indonesia, tapi negara di dunia itu akan hidup dalam damai, tidak saling termakan hoax, tidak saling membuat hoax. Baik yang membuat hoax dengan yang termakan hoax ini kan sama-sama negatif semua ya. Termasuk yang saling menghina ya. Kasus terakhir juga yang ribut dengan teman-teman Kalimantan ya. Sehingga satu suku di Kalimantan merasa terhina. Ini kan gara-gara komunikasi yang tidak efektif. Coba satu video bisa menggegerkan orang se-Kalimantan. Itu gara-gara apa? Konten video yang di dalamnya kalimatnya sebetulnya yang disorotkan hanya satu kalimat itu. Nah, itu kan jadi berabe semua. Nah, itulah yang namanya komunikasi tidak efektif itu. Karena salah satu ciri komunikasi tidak efektif itu komunikasi yang tidak kritis, komunikasi yang tidak memperhatikan pihak lain, bahwa ketika saya ngomong gini ada nggak pihak yang tersinggung, kan kita nggak selalu mikir ke sana. Nah, sehingga memang kadang dunia media sosial itu ya dalam satu sisi ya memang menguntungkan bagi yang literasinya tinggi, tapi bagi yang literasinya kurang ya akan menjadi mara bahaya media sosial itu. Sehingga kemampuan IQ tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan kemampuan linguistik yang memadai. Nah, sehingga dalam hal ini bagaimana guru-guru SD itu dengan daya kritis dan kreatifnya harus mampu melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran bahasa yang bermakna menyenangkan itu tadi, efektif dan efisien, melatih anak-anak untuk berekspresi aktif, kreatif, kritis, tapi dengan kesantunan dan dengan rasa yang empatinya tinggi gitu. Tidak asal ngomong, tidak asal berekspresi, tapi ketika berekspresi, ketika berinteraksi itu dibarengi dengan adanya kesantunan itu. Nah, maka antara sisi kanan dan sisi kiri itu nggak bisa dipisah. Salah besar kalau guru-guru kita di SD itu lebih dominan di pengetahuan konsep dan teori sebelah kiri itu. Nah, padahal untuk imbang, bagaimana membekali anak-anak SD untuk imbang dalam jiwa dan raganya itu ya perlu dibangun juga yang sebelah kanan. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi. Sekarang ini coba kita lihat anak-anak SD kita itu lebih banyak interaksi dengan orang tuanya atau dengan HP-nya? Yo. HP, Pak. Bahkan sampai ada guyonan gini ya.
Kalau ada anak-anak SD sekarang kan kritis-kritis ya, Bu, yang disebut dengan metaverse itu apa ya, Bu? Gitu. Metaverse itu apa tuh? Cari aja di Google ada itu. Ibunya jawabnya gitu. Cari aja di Google. Oh ya, gitu. Oke Bu. Nah terus suatu saat lagi akan bertanya, Bu, yang namanya binary option itu apa, Bu? Apa meneh binary option? Cari di Google ada itu. Cari aja di Google. Bu, kalau yang disebut dengan online shop, wah kalau itu Ibu apal itu online shop ini. Tapi apa tuh Bu? Ya kalau penjelasannya cari di Google, Ibu hanya bisa mempraktekkan. Kalau suruh menjelaskan nggak bisa itu online shop itu apa. Cari aja di Google. Nah akhirnya semua jawaban Bapak Ibunya cari saja di Google. Nah suatu hari ada tamu datang, ada tamu. Dek, Ibu ada itu. Cari aja di Google. Ibunya suruh nyari di Google gitu. Nah sehingga apa ya, IT, perkembangan IT itu tidak bisa kita hindari. Nggak bisa kita melarang anak untuk tidak main game, nggak bisa kita melarang anak untuk tidak buka YouTube. Nah maka yang di dalam hal ini literasi ini juga bagian penting, bagaimana komunikasi. Bahkan kadang ya anak-anak itu kalau dipanggil itu jawabnya gitu ya. Melihat wajahnya, yang nanya aja enggak melihat wajahnya. Jadi mereka fokus ke layar HP-nya. Jadi ketika dipanggil orang tuanya itu ya jawabnya tidak melihat siapa yang bertanya, tidak melihat wajah. Itu kan sebuah pelanggaran komunikasi sebetulnya. Nah itu kalau enggak di treatment sejak SD itu membahayakan itu. Nah sehingga rasa apa ya, hilanglah rasa yang disebut dengan face to face communication itu, interaksi itu hilang, rohnya itu nggak ada gitu. Nah di dalam hal ini literasi itu artinya, literasi itu apa toh Jen? Artinya literasi itu kan mau, mampu dan bijak toh. Kadang orang tahu tapi nggak bijak, itu literasinya rendah. Kadang orang bijak tapi nggak tahu, nah itu juga literasinya juga rendah. Nah ketika tahu bahwa ketika saya ngomong gini, ketika saya ngomong begini itu ada nggak yang tersinggung ya, nah itu berarti literasinya jalan. Kalau saya memberitahu ini ada informasi bagus, ini harus saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Itu kan bagus, itu bijak ya. Tapi ternyata informasi itu rahasia sebetulnya. Itu juga literasinya kurang, rahasia disampaikan. Nah itu juga literasinya kurang. Nah sehingga literasi itu kombinasi antara mau, mampu dan bijaksana dalam menggunakan apapun itu. Nah kita bisa menggunakan media Instagram, nah kita mampu, tapi Instagram ini untuk mengupload dalam tanda kutip pamer gitu ya, itu berarti literasinya rendah itu. Ada tuh yang suka mengupload apapun upload di IG gitu, bahkan kadang yang nggak pantas pun kadang diupload ya. Nah itu mampu berkomunikasi, berinteraksi, tapi nggak bijak dalam berkomunikasi, sehingga itu maksudnya literasinya kurang memadai. Nah oleh karena itu bagaimana kita membangun budaya berbahasa yang efektif, komunikatif dan bermakna, itu memang harus kedua belahan ini harus kita bangun bersama, baik kompetensi pengetahuan bahasa dan praktik berbahasa. Nah itu yang menjadi fokus kita, sehingga selama 1 semester ini harapannya kita bisa berkontribusi kepada dunia pendidikan bahasa dan sastra secara imbang atau balance. Sehingga kalau coba Bapak Ibu baca disertasinya Bu Nurul, kakak kelas, itu tentang balance literacy.
judul disertasinya tentang balance literacy di SD. Itu bagus itu. Artinya banyak hal yang harus diperhatikan di dalam bagaimana mendampingi anak-anak SD ini untuk bisa tumbuh kembang bahasanya secara optimal, plus cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama itu secara imbang gitu. Nah, sehingga di sana teorinya tadi fungsional literasi atau literasi functional literacy itu menjadi bagian dari teori yang dibangun di situ. Ya, baik. Nah, dari sini sebetulnya disertasi Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari bangunan besar ini. Kira-kira Bapak Ibu bisa menebak disertasi saya di titik mana gitu. Nggak mungkin kita membangun semuanya dalam satu disertasi. Bisa saja disertasi Pak Hamid di area communication gitu ya. Bisa juga disertasinya Bu Hesti di area language acquisition dan seterusnya. Bisa juga disertasinya Bu Okta di kesantunan berbahasa. Nah, semuanya itu sangat diperbolehkan, bahkan semakin spesifik disertasi kita itu semakin bagus sebetulnya. Semakin spesifik topiknya itu semakin mendalam. Dibanding ketika semakin luas topiknya, maka semakin tidak mendalam. Nah, kalau untuk skripsi bolehlah tentang prestasi belajar bahasa Indonesia, itu kan sangat luas sekali itu. Boleh itu untuk skripsi. Untuk tesis, pengembangan pop-up book gitu, pop-up untuk meningkatkan sebagian dari keterampilan itu. Nah, itu untuk tesis sudah mulai menyempit. Nah, terus untuk disertasi itu lebih sempit lagi seharusnya. Lebih sempit lagi. Apakah model pengembangan kesantunan berbahasanya saja, atau bisa juga membedah itu ya, grounded teori tentang pemilihan bahasa anak gitu ya, bahasa ibu misalkan. Atau grounded teori tentang dari sisi sosiolinguistik kan terkait dengan budaya lingkungan ya. Nah, bagaimana sosiokultural bahasa anak atau sosiokultural. Kemarin baru saja ujian kelayakan itu tentang ini tradisi lisan di Banjar. Nah, hanya itu saja judulnya. Bahkan ada disertasi di UPI konsentrasi bahasa itu dia meneliti teks-teks mantra hitam itu, mantra hitam di Banyuwangi. Teori itu, Pak. Gimana Pak Hamid? Grounded teori itu, Pak. Saya belum membaca disertasinya, tapi yang diteliti itu analisis konten Pak Hamid. Yang diteliti itu ini teks-teks ini apa, mantra hitam di Banyuwangi. Nah, coba itu kan di luar jangkauan kita tuh. Kok ya ada yang mikir itu gitu ya. Itu bagus Pak, itu diapresiasi oleh tim penguji itu. Makna yang terkandung di dalam teks-teks mantra hitam itu kan, coba peneliti kan harus menghubungi sekian dukun tuh itu. Mendatangi sekian dukun itu untuk meminta mantra-mantra hitamnya itu untuk menjadi data tuh. Nah, coba itu kalau bukan niat banget kan nggak mungkin tuh itu. Mendatangi dukun-dukun itu. Nah, itulah disertasi gitu kan, unik gitu, sesuatu yang spesifik, unik, terus memang real sekarang menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran ini. Nah, itulah disertasi. Nah, sehingga justru novelty-nya itu ya di keunikan yang spesifik itu. Bapak boleh tanya? Ya, boleh, silakan. Indikator spesifik itu sampai sedalam apa nih Pak? Ya, nggak ada indikatornya. Nggak ada? Oh. saya kadang bimbang apakah topik disertasi saya itu sudah spesifik atau belum, Bapak. Melihatnya itu seperti apa, Bapak? Cuma begini ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Hesti. Cuma begini, kalau kuantitatif itu untuk disertasi memang harus multivariabel. Ya, untuk kuantitatif. Tapi kalau untuk kualitatif
satu sub variabel aja boleh gitu. Tidak hanya satu variabel, adiknya variabel aja boleh gitu. Kalau untuk kualitatif. Nah, maka kalau saya ditanya minimal dan maksimal ya nggak ada. Saya nggak bisa jawab maksudnya. Nah, itu ya, sehingga sekali lagi ini kebebasan Bapak Ibu dalam menentukan topik disertasi. Memang kita dihadapkan pada dua sisi ya. Satu sisi pingin ideal, tapi satu sisi pingin cepat lulus. Nah, ini kan perang jiwa ini, perang di dalam jiwa kita. Saya ingin cepat lulus atau pingin yang ideal, karena yang ideal biasanya lulusnya lama. Nah, maka disinilah peran promotor untuk memberikan batasan-batasan. Mbak, kamu jangan terlalu, ini kan udah terlalu lebar ini, kamu harus berhenti di variabel ini. Kalau ini kamu terus nanti nggak selesai-selesai. Nah, sehingga peran promotor itu untuk tidak hanya menambah, tapi justru malah mengerem gitu. Mbak, kamu harus ngerem ini, harus direm, jangan digas terus, ini nanti tidak malah melebar. Nah, sehingga sekali lagi nanti Bu Hesti diskusinya dengan promotor, ini sudah cukup atau belum, ini sudah spesifik atau belum. Yang jelas begini, disertasi itu harus muncul novelty, ya, kebaruan, bukan mengejar gedenya topik, bukan. Bahkan dulu ada mahasiswa S3 di Michigan yang nginep di rumah saya, itu topik disertasi sangat kecil banget, sangat spesifik sekali, yaitu dia meneliti tentang persepsi anak SD di kelas itu terhadap temannya yang difabel. Jadi persepsinya yang diteliti, persepsi anak SD terhadap difabel yang ada di kelasnya, karena SD-nya SD inklusi ya, kan ada yang anak bukan difabel ya, apa yang namanya berkebutuhan khusus ya, maaf salah, saya koreksi. Bagaimana persepsi anak SD terhadap temannya yang berkebutuhan khusus, itu kan sangat sederhana itu, tapi indikator di dalamnya itu wah rigid sekali, itu item butir soalnya, itu item butir angketnya itu. Nah, disertasi artikel jurnal terindeks Scopus itu yang dikejar bukan topiknya, tapi detail butir soalnya itu loh, butir angketnya, butir item pertanyaan itu yang dikejar oleh jurnal itu. Kadang kita kan kebalik, kita mendewa-dewakan judul gitu. Wah, judulnya bagus ini, sambil metat-metat gitu oleh menganalisis itu. Nah, tapi melupakan butir-butir indikator variabelnya ini, butir-butir instrumen ini. Jadi cuma 5 butir gitu ya. Dan itu terlalu umum gitu. Justru bagaimana kita memecah, bagaimana kita mengeksplor ya, butir-butir bahasa yang santun tuh bagaimana toh. Nah, itu perlu kedalaman teori. Karena kalau kurang dalam nanti dapatnya butir-butir kesantunan yang umum ya, anak SMP ya seperti itu, anak SMA ya begitu. Nah, yang SD itu yang gimana itu loh, yang itu kita cari itu. Kesantunan ala anak SD itu yang seperti apa. Nah, ini kan justru itu yang dicari jurnal terindeks Scopus itu di situnya, bukan judulnya. Nah, kalau judul itu dipoles semalaman jadi gitu. Tapi untuk mencari indikator santunnya anak SD itu yang seperti apa. Tadi kan Pak Hamid menyampaikan di Pantura itu anak SD santun itu terpengaruh banyak dialek. Ya, dialek Pantura, dialek Surabaya, dialek Cirebon, dialek Ngapak, dialeknya Jogja, Solo. Itu kan campur aduk di Semarang itu. Nah, terus yang santun itu yang bagaimana, kan masing-masing dialek kan mengklaim dirinya sendiri. Ya, santunnya orang Jogja dengan santunnya orang Surabaya kan jauh berbeda. Ya, Pak Hamid ya. Orang Surabaya itu kalau ngomong dengan temannya itu keras. Nah, kalau orang Jogja sudah dianggap kasar itu dengan nada tinggi itu. Nah, maka perlu dikaji. Nah, kalau begitu yang dimaksud dengan kesantunan anak SD itu yang seperti apa gitu. Nah, ini yang tugas disertasi. Nah, termasuk tadi ya terkait dengan di area sisi juga bisa kita disertasi kita di area yang sebelah kiri misalnya. Nah, sehingga batasan spesifik itu yang seperti apa itu ya saya belum bisa memberikan jawaban ya Bu Hesti ya.
Itu nanti kaitannya dengan kedalaman kita dalam mengkaji dan diskusi dengan promotor. Ya baik, kalau kita bahas gambar ini sampai malam ya akan selesai. Tapi setidaknya bahwa gambaran disertasi Bapak Ibu itu sudah ada gambaran. Oh, saya akan ada di titik mana gitu. Saya akan ada di titik mana. Tapi kesemuanya itu dalam rangka menuju pada harmony in life itu. Ya, bahwa bahasa itu dalam rangka untuk menciptakan kondisi kehidupan yang saling empati, saling memahami, bukan saling menghina, bukan bahasa dipakai untuk saling mengintimidasi, bukan bahasa itu dipakai untuk saling menfitnah dan seterusnya. Nah, sehingga ruang lingkup kuliah kita itu tentunya yang pertama secara filosofi, ya, kenapa bahasa harus dipelajari di SD, kenapa anak SD harus aktif komunikatif, karena sebetulnya bahasa itu menjadi apa ya, menjadi ruh pondasi esensial dalam pembelajaran muatan lainnya. Coba kalau anak nggak bisa baca, kan terkendala dalam hal perkembangan IPA-nya. Kalau anak nggak bisa presentasi, tidak bisa berbicara, kan tentunya akan mengganggu kompetensi IPS-nya atau kompetensi PKN-nya dan seterusnya. Sehingga modal utama, modal esensial, pondasi awal itu ya memang keterampilan berbahasa itu. Karena sebetulnya bahasa itu kan bukan ilmu, tapi kan alat, ya, tools ya. Tapi alat yang bisa dipelajari sehingga masuk ke ilmu. Nah, sehingga itu modal utama. Nah, sehingga di situ ada teori, ada konsep. Nah, terkait dengan teori tentunya anak-anak SD itu akan gemar membaca, akan senang membaca, akan mudah paham dalam hal memahami bacaan, akan mudah dalam hal berkomunikasi itu kalau dia melakukan. Nah, disitulah teori konstruktivisme. Kalau dia tidak melakukan, kalau dia tidak praktek, ya tidak mungkin dia akan memahir itu. Nah, sehingga selain teori konstruktivisme juga bahwa anak akan terbiasa bertanya, anak akan terbiasa tidak takut untuk berwawancara itu kalau ada pembiasaan. Anak tidak takut untuk bertanya, menjawab, berdiskusi, presentasi, itu kan kalau terus dibiasakan tiap minggu, tiap tahun itu ada kegiatan itu. Maka teori behaviorisme yang muncul di situ. Nah, sehingga teori behaviorisme dan teori konstruktivisme itu seiring sejalan di dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa di SD. Beda dengan anak SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sehingga kalau ada anak SMP diam 1000 bahasa tapi IPK-nya 4, ya, ada mahasiswa kalau kuliah itu diam 1000 bahasa tapi IPK-nya 4, bisa terjadi enggak itu? Bisa, itu sangat mungkin sekali. Nah, apakah itu disebut dengan mahasiswa hebat gitu kan? Bukan tentunya. Nah, padahal masa depan abad 21 itu tidak cukup hanya IQ. Bahkan soft skill, kan ada 4C ya. 4C itu kan kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Nah, komunikatif. Maka tidak cukup hanya membekali anak-anak kita, generasi bangsa ini hanya dengan IQ tinggi. Ya, baik, pemerolehan bahasa anak tentunya itu menjadi bagian tadi language acquisition, kemudian language use. Language use itu bagaimana bahasa itu digunakan. Tidak hanya language knowledge. Jadi disitulah yang kita kenal dengan communicative competence atau aktif komunikatif. Ada juga teori whole language, ya, yang fokusnya pada active communication. Oke, baik. Yang keempat ada literasi anak atau functional literacy. Ada kesantunan berbahasa, sastra anak, teknologi informasi dalam keterampilan berbahasa. Ada pembelajaran bahasa di sastra Indonesia, sastra anak di SD. Sudah seringkali saya ceritakan bahwa kalau saya ngajar di PGSD itu ngajar bahasa Inggris ya, itu
Tidak banyak kok saya menjelaskan itu di kelas itu. Justru yang banyak adalah mereka ini membuat video praktiknya dia yang di video kemudian diupload di YouTube channel masing-masing. Misalkan tugasnya tentang pronunciation gitu ya. Mereka tak suruh membuat video tentang pronunciation 10 kata itu. Yang benar, yang tepat baru diupload di YouTube channel. Nanti di akhir semester kok ada jumlah like atau jumlah view, nah itu menjadi bagian dari tambahan nilai gitu, selain nilai video tadi. Termasuk nanti tugas kedua ada yang namanya video rekaman self introduction gitu. Mereka memperkenalkan diri tapi di video. Kemudian videonya itu diupload di YouTube channel masing-masing. Nah, ada tugas lagi yang namanya describing people, describing thing gitu. Mendeskripsikan seseorang atau benda. Itu nanti juga buat video juga terus diupload. Ada yang namanya juga singing ya, singing and dancing. Karena guru SD, singing and dancing. Ya itu diupload juga. Nah ternyata luar biasa motivasi dia untuk melakukan rekaman yang terbaik, bahkan sampai ini nyari tempat yang instagramable gitu. Ada yang di kafe, walaupun tidak tahu bayar atau tidak di situ. Ada yang di sawah itu, di tengah sawah. Mencari spot-spot yang menarik itu. Terus semangatnya dia bukan semata supaya dapat nilai, tapi supaya dapat subscribe itu loh, supaya dapat view atau like itu. Nah itu kan pemanfaatan TPEK gitu dalam pembelajaran, sehingga motivasinya berlimpah bukan karena ingin dapat nilai semata nilai bagus dari saya, tapi ingin mendapat jumlah like sama view. Karena kalau dia tampilnya asal, nanti viewernya followernya kan akan meninggalkan dia. kalau kontennya itu nggak menarik, takutnya nanti followernya semakin berkurang gitu, sehingga mereka punya kepentingan tersendiri. Nah sehingga TPEK itu juga kita nggak bisa menghindari teknologi pembelajaran, teknologi informasi, tapi justru bagaimana teknologi informasi itu dimanfaatkan dalam pembelajaran berbahasa. Ya, ada banyak teori tentunya, ada communicative competence, ada whole language, ada active communicative, functional language or literacy. Ya, ada teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik, ada teori humanistik. Tentunya teori mana yang paling dominan di SD? Tentunya ya behavioristik dan konstruktivistik itu. Nah, tinggal bagaimana guru itu mendesain kemudian menerapkan sesuai konteksnya, sehingga terwujudlah pembelajaran bahasa yang menarik, bermakna, efektif, komunikatif. Nah ini ada satu foto Bapak Ibu, ini sudah saya tayangkan belum? Ini foto ini saya ambil di SD mana ini? Ada tulisannya, nama SD-nya saya agak lupa ingat. Di SD Sate ya, di SD Sate. SD Sate itu pinggiran utara Pulau Okinawa. Itu kalau di Indonesianya ya pulau terasing itu mana ya? Mana Bapak Ibu pulau terasing itu? Nah banyak ya di tempat kita ya. Ya di Okinawa itu pulau terasingnya Jepang ya itu ya. Di sisi utaranya ada pinggir itu. Jadi kalau ke sana itu jarang melihat orang. Karena kekurangan penduduk. Nah ini ada satu kelas di sana, itu jumlah satu kelasnya hanya berapa orang? Berapa orang itu Bu? 1, 2, 4 ya, 4 siswa. Nah 4 siswa, 1 guru. Nah yang pinggir ini adalah para observer itu. Ya para observer. Mohon maaf Bapak, gambarnya belum nampak ya di tempat saya. Gimana Bu? Belum tampil Pak Ali. Gambarnya belum nampak. Oh, kok bisa ya? Belum geser Pak. Dari tadi? Yang gambar di Pulau Okinawa itu belum, mungkin di stop saya dulu, kemudian baru dipindah ke gambar. Kok bisa ya? Mulai dari mana ya nggak nambah? 96 bibit pohon.
Yang ini sudah ya? Ini sudah Pak Ali. Yang sudah. fotonya mungkin yang dimaksud teman-teman Pak Ali. Ini sudah ya? Oke. Nah, yang ini yang belum tadi. Nah, nggih, Mas. Ya, ini ada foto di SD Sate kelas 4. Siswanya itu hanya 4 siswa. Nah, gurunya 1. Dan yang di sebelah keliling itu adalah para observer itu. Karena sana tuh biasa, kalau kelas di observasi itu biasa. Nah, ini hanya 4 siswa. Materinya nggak banyak di sana itu. Karena nggak ada UN. Nggak ada ujian nasional. Ini materinya saat itu, anak-anak itu diminta untuk menceritakan isi gambar. Ini ada 2 gambar. Ada beberapa gambar ini papan tulisnya berjajar lagi ini nyambung. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Nah, setiap gambar ini ceritanya, gambar pertama itu ada beruang dan anaknya tinggal di sebuah gua. Nah, ini disuruh menceritakan mereka itu di dalam poster ini. Nah, terus gambar kedua itu datang musim salju ya. Nah, dingin itu karena mereka butuh makan, maka ibunya ini keluar dari gua. Nah, anaknya, gambar ketiga itu anaknya nangis sendirian di dalam gua kelaparan itu. Nah, anaknya pingin keluar, pingin mencari ibunya, itu di gambar 3. Sampai gambar 4, anak beruang ini tersesat di tengah hutan, di tengah badai salju. Nah, ketika si anak-anak ini menceritakan itu, mereka sampai menangis itu. Menangis karena si anak beruang ini tersesat di tengah hutan, nggak bisa pulang. Padahal cerita ini yang buat mereka sendiri. Yang buat mereka sendiri, terus menceritakan kembali, nangis-nangis sendiri. Itu anak kelas 4 sudah bisa membuat teks karangan seperti itu. Nah, kenapa ini bisa seperti itu? Karena di sana tidak ada UN. Ya, guru tidak terbebani untuk mengejar target bab atau materi. Tapi bagaimana mengasah anak SD ini untuk kreatif dalam mengekspresikan kemampuan berbahasanya, itu yang difasilitasi benar di sana. Nah, ini gambaran saja, sehingga kita bersyukur memang kemarin kementerian menghapus UN ya. Nah, semoga guru-guru kita itu semakin leluasa, ada ruang yang lebih banyak bagi guru untuk melatih anak untuk praktek gitu. Nah, tentunya ini di mana ini? Di Amerika ini, di Chicago, di Columbus. Nah, ini anak-anak SD itu mengerjakan tugas di perpus. Dan waktu itu nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya yang menemani di perpus itu. Ini anak-anak SD di sana sudah sampai ke situ. Jadi perpus itu menjadi apa ya? Menjadi pusat pengembangan bahasa perpus itu. Nah, berikutnya ini masih di Ohio ini, di Amerika. Coba perpusnya selebar apa itu? Ini kan satu ruang kelas aula ya ini, satu aula, dan perpus di sana itu tempatnya di tengah Pak, bukan di pinggir, di tengah sekolah itu. Jadi kalau perbedaan di tempat kita, perpus kita itu kan di pinggir ujung sana dekat gudang gitu ya. Nah, dekat gudang, dekat kamar mandi. Nah, itu. Udah gitu lampunya 5 watt. Ya. Nah, siapa siswa yang mau ke situ? Enggak ada. Mau ke situ kan seperti uji nyali. Nah, maka perpus itu bukan pelengkap penderita, tapi perpus itu apa ya? Perpus itu jantungnya pendidikan di SD. Kalau Bapak Ibu pernah ke SD Al-Hikmah Surabaya, itu saya mengapresiasi itu. Al-Hikmah Surabaya itu anak ke perpus itu kecanduan, ya seperti anak kecanduan. Nah, coba kapan-kapan ke sana. Nah, ini di Malaysia ini. Ini di Malaysia itu ada sepeda itu yang dipajang ini sepeda mahal ini.
dipajang di panggung perpus ini, di tengah perpus. Sepeda ini akan diberikan bagi siswa yang tingkat membacanya tertinggi dalam 1 tahun. Nah, ini boleh membawa pulang sepeda ini. Ini di Taiwan ini, perpusnya didesain seperti apa ya, ada yang seperti kapal, ada yang seperti kereta. Itu di Taiwan ini, perpus itu menjadi center of knowledge. Ini di Korea ini di Korea juga pembelajaran tidak harus selalu pakai kursi. Ini masih di Taiwan ini, perpus di Taiwan. Ya, berikutnya ini apa ya? Nah, ini siapa yang tahu ini di SD mana di Indonesia ini, di Jogja ini? Siapa yang tahu ini di SD mana? SD Giwangan. Ada namanya. Ada namanya. Itu bagus, itu sudah, saya sangat mengapresiasi itu kreasi-kreasi pojok baca di setiap kelas itu. Nah, itu di SD Giwangan. Ya, bagus, bisa menebak, ada tulisannya. Ya, berikutnya ini SD mana, Mas? Ini SD Al Azhar ini. Ya, ini perpusnya nyaman ya bagi anak. Yang penting nyaman bagi anak gitu prinsipnya. Ya, ada juga ini bagaimana guru bercerita, mendongeng. Siswa tidak pakai kursi, karena kalau pakai kursi itu jaraknya jauh, sehingga anak melumpuk gitu di pojokan. Gurunya retelling story atau storytelling atau mendongeng. Kalau anak SD begini seneng nggak kira-kira membuat poster gitu, seneng nggak? Seneng ya Bu SD ya? Ya, senang. Soalnya kemarin anak saya ada tugas buat poster, Pak. Senang dia. Oh ya, poster tentang apa? Tentang COVID itu ya? Tentang apa ya? Penghematan sumber energi. Oh ya. Ya, itu kalau dilatih kan bagus itu. Nah, bahkan kalau anak disuruh rempang-rempang begini ya seneng nggak kira-kira anak-anak itu? Yang namanya anak-anak ya, dunia anak-anak dunia bermain. Tapi bermain yang bermakna. Ya, tentunya banyak hal yang bisa kita perjuangkan di dalam bagaimana mengembangkan, mengawal, mendampingi anak-anak generasi kita secara aktif, kritis, komunikatif itu tadi. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga nanti malam sudah dapat pencerahan ini topik disertasi. Topik disertasi. Bapak Ibu, judul disertasi itu bisa berubah, bergeser itu sampai ujian terbuka itu masih bisa. Jadi nggak usah khawatir. Hari ini diusulkan judulnya begini, nanti pada saat pengambilan data, bergeser begini Pak, redaksinya ada perubahan, boleh itu. Pada saat ujian tertutup ada masukan, judulnya harusnya begini, itu masih boleh berubah juga. Ketika sudah sampai ujian terbuka pun judul itu masih bisa disempurnakan, sehingga tidak usah khawatir. Yang tidak bisa dirubah itu hanya kitab suci. Uang undang-undang saja bisa kalau diamandemen. Sehingga Bapak Ibu nggak usah gelisah. Sementing sekarang idenya apa, itu dimatangkan dulu, itu difokuskan, dicarikan referensi jurnalnya, novelty-nya seperti apa, itu dimatangkan. Nanti mau ada saran apa tinggal nanti disesuaikan. Saya kira itu tugasnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, 1 minggu ini nanti Bapak Ibu menganalisis permasalahan di lapangan pembelajaran bahasa, bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, bisa melalui angket pakai Google Form juga boleh. Yang penting yang mengisi adalah memang guru ya, bukan mahasiswa, bukan orang yang belum punya pengalaman mengajar. Nah, kemudian syukur-syukur sudah dikuatkan dengan jurnal internasional. Ada pertanyaan? Silahkan. Cukup? Cukup Pak. Ya, cukup. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dari saya cukup itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup atau mau dipakai diskusi?